saya Manalina Hanafa. Saya akan melakukan cara pengkajian ekstremitas dan genitalia pada wanita. Sebelum kita masuk kepada pasien, kita harus melakukan pengecekan program terapi medik. Nah, di sini kita punya program terapi medik, kita harus mengecek terlebih dahulu. Nah, dalam kasus ini pasien bernama Ibu Dian dengan umur 20 tahun, diagnosa medis mengalami cedera pada bagian lutut. Kemudian kondisi terakhir pada pasien, pasien merasakan nyeri 7/6, kemudian tekanan darah 120/80 mmHg, kemudian tekanan nadi atau nadinya itu 80 kali per menit dan pernafasan 15 kali per menit. Kemudian suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian berat badan pasien 60 kg, tinggi badan 155 cm. Baik, setelah kita mengecek program terapi medik, kita akan masuk kepada pasien dan kita akan mengucapkan salam terapeutik. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Suster Iman. Saya yang akan merawat Ibu pada siang hari ini. Boleh saya lihat gelang namanya, Bu? Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Dian Manalina 1 Agustus 2001. Baik, Ibu, sesuai ya, Bu. Selanjutnya, setelah kita mengkonfirmasi identitas pasien, kita akan melakukan pengkajian, evaluasi, dan validasi. Ibu, apakah Ibu masih merasakan nyeri? Tidak ada nyeri. Apakah sebelumnya Ibu punya riwayat tentang operasi muskuloskeletal otot? Tidak ada. Kemudian apakah Ibu mengalami kelemahan bagian ekstremitas? Tidak ada. Baik, Ibu, nanti saat ini saya akan melakukan pengkajian. Saya akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit ke depan. Tempatnya di sini, Bu. Saya akan melakukan pengkajian ekstremitas. Kemudian saya akan memberitahukan cara-cara bagaimana mengkaji reproduksi atau genitalia pada wanita. Baik, sebelumnya saya akan mempersiapkan alat Bu. Ini siap, Bu. Oke, setelah kita kembali membawa peralatannya, peralatan yang kita butuhkan yaitu hand sanitizer untuk mencuci tangan, kemudian jelly dibutuhkan untuk pada saat nanti pengkajian genitalia, kemudian sarung tangan atau handscoon, kemudian kita membutuhkan reflex hammer, kemudian pulpen atau spidol, kemudian meteran. Nah, di sini kita setelah membawa alat, kita akan datang kembali kepada pasien. Permisi, Bu. Saya sudah datang kembali, saya sudah membawa peralatan. Sekarang kita akan melakukan pengkajian, ya, Bu. Langkah pertama adalah mencuci tangan. Oke, setelah mencuci tangan, kita akan menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Ibu, saya tutup sampirannya ya. Oke, Bu, apakah posisi Ibu sudah nyaman seperti ini? Baik, Ibu. Kemudian setelah kita memposisikan pasien dengan posisi nyaman, kita akan menilai DCS. Nah, DCS pasien kompos mentis, di mana pasien
nilainya adalah 15, di mana E-nya atau kontak mata respon pasien, responnya spontan itu 4, kemudian verbal atau tidak ada disorientasi dari pasien, dia dapat berorientasi dengan baik apa yang disampaikan, itu 5. Kemudian motoriknya pada saat kita mengangkat tangan tadi pasien dapat mengulurkan tangan, itu 6. Jadi jumlah GCS semuanya adalah 15. Baik, setelah itu kita harus melihat tanda-tanda vital pasien terlebih dahulu. Nah, tanda-tanda vital pasien tadi, tekanan darahnya 120 kali 120 mm Hg, kemudian tekanan darahnya tekanan nadi maksudnya 80 kali per menit, kemudian pernafasan 15 kali per menit, kemudian suhu 36 derajat Celcius, dan nyerinya 7/6, di mana 7 itu adalah aktivitas dan 6 itu adalah istirahat. Baik, langkah pertama adalah kita harus melakukan penilaian fisik atau penilaian umum, mulai dari postur tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Oke, karena kita di sini tidak melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, maka kita akan menanyakan pada pasien. Ibu, boleh tahu tinggi badan ibu pernah kita ibu berapa? Oke, berat badan ibu? 20 kali. Baik, jadi postur tubuh pasien ini postur tubuhnya simetris, tidak ada abnormalitas. Kemudian tinggi badan pasien 150 cm dan berat badannya 60 kg. Nah, sekarang ibu, saya boleh minta ibu berdiri. Ibu bisa berjalan sekitar 2 langkah bu. Berjalan biasa bu, mundur bu. Ya, oke, silakan duduk bu. Baik. Nah, pada saat pasien berdiri, pasien dapat berdiri dari duduk ke berdiri, kemudian pasien dapat berjalan dengan ayunan tangan simetris, tidak ada abnormalitas, kemudian pasien dapat bergerak dengan baik. Oke, selanjutnya keseimbangan pada pasien pada saat dia berdiri tadi ada keseimbangan, tidak terlihat adanya ketidakseimbangan. Kemudian kita akan mengukur panjang tungkai. Ibu, boleh ibu berdiri? Oke. Kalau posisi pasien sedang dalam keadaan tiduran, maka kita akan mengukur pasien pada saat tidur. Nah, di sini saya akan mengukur pasien dengan posisi berdiri. Oke. Nah, oke. Nah, di sini panjang tungkai, silakan duduk. Panjang tungkai ekstremitas bawah simetris, tidak ada perbedaan antara kiri dan kanan. Itu panjang tungkainya sekitar 98 cm. Kemudian panjang lengannya itu sekitar 80 cm. Di kedua sisi juga sama. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan inspeksi. Inspeksi di sini adalah kita memperhatikan. Yang pertama kita harus memperhatikan ukuran dan bentuk otot ekstremitasnya. Nah, di sini terlihat bahwa pasien tidak memiliki atrofi otot, tidak memiliki abnormalitas di bagian ototnya. Ekstremitas atas, lengan kanan dan kiri sama, simetris. Kemudian begitu juga ekstremitas bawah simetris, tidak ada atrofi sama sekali. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengkaji kondisi kulit dari pasien. Nah, di sini terlihat bahwa kulit pasien terlihat sama ya,
di ekstremitas atas dan begitu juga dengan bawah, antara kanan dan kiri tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, tidak ada memar, tidak ada lesi, tidak ada integrasi kulit atau hiperpigmentasi dan hipopigmentasi. Kemudian selanjutnya kita akan menginspeksi bagian sendi. Nah, Ibu boleh begini Bu tangannya. Oke, siap Bu. Ya, di sini bagian sendi pasien terlihat tidak ada inflamasi, tidak ada deformitas, tidak ada massa, tidak ada nodul antara ekstremitas atas dan itu juga di bagian ekstremitas bawah. Oke, kemudian kita akan mengkaji rentang gerak dari pasien. Nah, di sini pertama kita akan mengkaji rentang gerak dari sendi temporomandibular. Nah, seperti ini ya. Letakkan tangan di bagian sendi temporomandibular. Minta pasien untuk bisa mengunyah, silakan Bu. Oke. Pada sendi temporomandibular rentang geraknya 5, kemudian di mana sendi temporomandibularnya tidak ada gravitasi dan simetris antara kedua sisi. Kemudian leher, Ibu boleh mengangguk, oke, boleh lurus lagi Bu, lurus, oke. Kemudian melihat ke atas Bu, oke, baik, lurus lagi, ya, ke samping kiri, ya. Kemudian kanan, ya. Ibu bisa menggerakkan berotasi ke Ibu, leher Ibu. Oke. Di sini terlihat bahwa leher pasien dapat melakukan fleksi, extension, dan juga rotasi dan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan bahu. Nah, Ibu bisa berdiri. Oke. Ibu bisa menggerakkan bahunya, ya, setelah, ya, bisa ke belakang Bu, ke belakang, oke, ke atas, ya, bawah, ya, di sini Bu, belakang, ya, ke samping, atas, bawah, oke, baik, bisa duduk. Jadi bahu pasien dapat melakukan extension, flexion, dan kemudian dapat berotasi, dapat pronasi juga. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan pergelangan dan jari tangan. Nah, Ibu, ini pergelangan tangannya Bu, satu-satu Bu, satu, ya. Apakah pergelangan tangan bisa seperti ini? Ya, double. Oke, bisa oke. Kemudian dari Ibu bisa melengkung. Oke, ke belakang. Oke, sebelah Bu bisa, ya, ya, begini, ya. Kemudian jarinya, jadi, ya, kemudian, oke, baik. Pergelangan dan jari tangan pasien dapat berotasi, kemudian dapat fleksi dan ekstensi. Nah, kemudian bagian siku pasien. Oke, ini siku ya Bu. Ibu bisa begini Bu. Ya. Ya. Oke, siku pasien dapat fleksi dan ekstensi. Sebelah misalkan. Oke. Jadi kedua sendi pada siku dapat fleksi dan ekstensi. Kemudian kita lanjutkan pada pinggul. Ibu boleh berdiri lagi. Oke. Ibu boleh ke samping Bu, pinggulnya ke samping kiri. Ya, samping kanan. Oke. Ke belakang Bu. Oke, ke depan. Ya, baik.
Jadi pinggul pasien dapat bergerak ke kiri dan itu juga ke kanan, ke dalam dan keluar. Kemudian kita lanjutkan pada ekstremitas bawah, yaitu di bagian lutut. Oke. Ibu boleh meluruskan kakinya, lurus. Oke. Kemudian seperti ini, Bu, ya, ke belakang. Ya, makasih. Oke. Sebelah, Bu, lurus. Kemudian sikut, kemudian oke. Baik, lutut pasien dapat ekstensif, flexion. Kemudian kita lanjutkan di pergelangan kaki dan jari kaki. Oke, Ibu bisa menggerakkan kakinya seperti ini, pergelangan kakinya. Ya, pergelangan kaki sebelah, Bu. Oke, jari kaki dapat ke atas, ke bawah. Ya, oke. Baik. Pergelangan kaki dan jari kaki pasien dapat berotasi, dapat fleksi, dan dapat ekstensi. Selanjutnya kita akan mengkaji tulang belakang pasien. Nah, mohon berdiri, Bu. Oke, permisi, Bu. Ya. Nah, di sini jika misalnya pasien membuka pakaian, maka kita bisa melihat tulang belakang pasien apakah simetris. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada abnormalitas, tulang punggungnya simetris. Kemudian kita menginspeksi kolumna vertebralis. Nah, kolumna vertebralisnya apakah berada di tengah, kemudian bagaimana bentuknya, apakah ada abnormalitas seperti skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Nah, di sini tidak ada. Oke, baik Ibu, silakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan palpasi. Nah, di sini kita akan memegang, Ibu, saya akan memegang otot-otot Ibu, saya akan memeriksa apakah ada tonus otot atau kelainan tonus otot. Nah, kita mulai dari ekstremitas atas ya. Apakah ada nyeri, Bu? Oke, terus ya, Bu, beritahu saya apakah ada nyeri ya, Bu? Oke, pada pasien tidak ada pada tonus otot pasien tidak ada nyeri, tidak ada trofi otot, tidak ada kontraksi otot. Kemudian kita akan melanjutkan pada sendi, mempalpasi sendinya pasien mulai dari ekstremitas atas sampai ekstremitas bawah. Ibu, permisi ya. Boleh meluruskan tangannya, Bu. Ya. Apa ada nyeri, Bu? Nyeri, Bu? Pada pergelangan atas pasien tidak ada inflamasi, tidak ada adanya cairan sinovial, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada nodul. Kemudian di bagian bawah apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Oke. Begitu juga pada ekstremitas bawah tidak ada nodul, tidak ada nyeri, tidak ada cairan sinovial, dan tidak ada bunyi krepitasi. Oke, selanjutnya kita akan mengkaji kekuatan otot pasien. Di sini kita akan palpasi prosesus spinosus dari cervical sampai lumbosakral dan mengevaluasi adanya nyeri atau tidak. Ibu boleh berdiri. Nah, menghadap ke depan. Nah, di sini kita melihat
adanya spinosus dari cervical sampai lumbar. Dari cervical sampai lumbar. Nah, di sini kita akan mempalpasi apakah ada nyeri atau tidak. Apakah ada nyeri, Bu? Oke. Nah, di sini tidak ada nyeri yang dirasakan dari sakral sampai lumbosakral pada pasien. Ini, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan mengkaji refleks. Pertama-tama kita akan mengkaji refleks bicep, kemudian tricep, kemudian patella, kemudian Achilles. Nah, di sini kita akan menggunakan refleks hammer. Kita akan mengetok-ngetok sendi bicepnya. Siap, Bu. Oke, di situ terlihat bahwa ada otot di sini yang bergerak di bagian sini. Nah, ada otot yang bergerak. Kemudian bagian sebelah kanan. Ya. Di situ terlihat bahwa ada refleks bicep dari kiri dan kanan, ekstremitas ke atas. Kemudian kita akan mengkaji tricep. Tricep. Ibu bisa berdiri, Bu. Relax, Bu, ya. Nah, di situ adanya refleks pada tricep di mana ada pergerakan. Bu, boleh relax. Nah, di situ ada pergerakan tangan. Ya, ada pergerakan tangan. Jadi ada refleks dari tricep pasien. Kekuatan refleksnya +2, dia dapat berespon cepat. Kemudian kita akan melakukan pada refleks patella. Ibu boleh menunjukkan lagi. Oke. Kita itu terlihat bahwa ada refleks pasien. Relax ya, Bu. Di situ ada refleks patella. Kemudian kita akan mengkaji refleks antara kedua patellanya simetris, ya. Itu juga tadi bicep dan tricepnya. Kemudian refleks Achilles. Nah, di sini kita akan mengkaji refleks Achillesnya di bagian belakang tumit, di atas tumit. Kita memegang seperti ini. Nah, ada berupa tekanan pada tangan kita rasakan pada saat kita memukul di belakang. Kemudian
Nah, ada tekanan di bawah itu menunjukkan adanya refleks Achilles. Nah, jadi setelah kita mengkaji refleks secara keseluruhan, di situ bahwa refleksnya itu +2, kekuatannya +2, adanya respon cepat. Selanjutnya kita akan mengkaji refleks dari Babinski di bawah telapak kaki. Nah, Ibu boleh meluruskan kakinya, ya. Isi ya, Bu. Ya, di sini terlihat kan ada pergerakan plantar ada plantar flexinya di situ. Nah, itu terlihat ada pergerakan jari-jari kaki. Ya, oke. Oke, jadi refleks Babinski-nya ada. Refleksnya negatif, dia perantar fleksi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan reproduksi atau genitalia. Nah, di sini saya tidak akan langsung melakukan pengkajian secara langsung, tapi saya akan memberitahukan bagaimana cara pengkajiannya. Nah, di sini kita harus pertama-tama harus mengkaji riwayat dari bagaimana riwayat menstruasi pasien, bagaimana apakah jika umur pasien melebihi dari 50 tahun, 45 tahun ke atas itu sudah mengalami menopause, terus bagaimana aktivitas seksualnya, apakah sudah pernah hamil atau bagaimana. Oke, kita tanyakan ya, Ibu. Kalau boleh tahu pada umur berapa Ibu mulai menstruasi? 14 tahun. Kalau boleh tahu tentang jarak antara menstruasi Ibu yang terakhir dengan menstruasi sebelumnya berapa hari? 29 hari. Kemudian waktu menstruasinya sekitar berapa hari ya, Bu? 4 hari. Kemudian darah yang keluar itu kalau Ibu pakai pembalut itu berapa banyak hadis, Bu? 5 atau berapa hari? Berapa dalam sehari? 3 dalam sehari, berarti kalau 4 hari berarti 12 ya, Bu. Oke. Kemudian pada saat menstruasi apakah Ibu merasakan nyeri? Ada nyeri di bagian mana, Bu? Pinggang. Terus nyeri yang Ibu rasakan terasa di badan lain tidak? Tidak ada. Terus menstruasi atau darah yang keluar itu apakah berwarna merah darah, bersih tanpa ada warna lain? Oke. Baik, selanjutnya Ibu berumur berapa tahun? 20 tahun, berarti masih belum menopause. Kemudian Ibu boleh tahu apakah sudah bersuami? Tidak. Apakah pernah melakukan hubungan seksual? Tidak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian pada genitalianya. Nah, jadi pada pasien jika kita melakukan pengkajian, kita akan membuka pakaian bawahnya, terus kita akan memposisikan pasien dalam posisi litotomi, kemudian kita akan mengkaji dimulai dari distribusi rambut, kemudian bagaimana warna kulit, kemudian bagaimana labia mayora, kemudian kita akan menginspeksi klitoris, kemudian labia minora, meatus uretra, introitus vagina, kemudian perineum, dan kita akan mengkaji apakah ada inflamasi atau ulcerasi di sana. Nah, sebelum kita melakukan itu kita harus memakai handscoon dulu. Sebelum kita masuk kita harus memakai handscoon terlebih dahulu. Ya. Kita akan memakai handscoon terlebih dahulu. Kemudian kita akan mempalpasi.
mempalpasi bagian uretra, kita kaji apakah ada nyeri tekan, ada indulasi, apakah ada hal-hal lain, apakah ada pembengkakan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kita akan melakukan palpasi, kemudian kita akan mempalpasi kelenjar Bartholin di sana, apakah ada pembengkakan, apakah ada massa, apakah ada nodul di situ, apakah ada cairan sinovial di sana. Apakah ada pengeluaran sekret juga? Kita pada saat kita palpasi, apakah ada pengeluaran sekret, apakah ada bau di sana. Kemudian kita akan mengkaji bagian hernia. Bagian hernia di bagian sini ya Bu, bagian sini, bagian pergelangan paha. Kemudian kita akan melihat apakah di sana pertama-tama kita harus inspeksi terlebih dahulu, apakah ada benjolan, apakah ada massa. Terus di daerah inguinalis dan femoralis itu kita lihat, setelah kita lihat kita akan mempalpasi. Kemudian setelah kita palpasi, apakah teraba adanya benjolan-benjolan, nodul-nodul ataupun massa di sana. Jika tidak, maka berarti baik. Kemudian palpasi nodus limfaticus inguinalis. Nah, di sana kita palpasi apakah ada pembesaran kelenjar, kemudian apakah ada nyeri tekan yang dirasakan pada pasien. Baik, demikian pengkajian yang dapat saya sampaikan untuk tugas tambahan dari KOM. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi dan dokumentasi. Nah, kita mulai evaluasi. Bu, kita telah selesai melakukan pengkajian. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pengkajian? Apakah ada rasa kurang nyaman atau tidak? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membentukkan rencana tindak lanjut. Bu, nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan obat kepada Ibu, dan hasil pembelajaran ini akan saya konsultasikan dengan dokter. Saya akan memberitahukan niat kepada Ibu nanti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kontrol waktu, tempat, dan topik selanjutnya. Jadi nanti mungkin saya akan mengukur TTP Ibu, saya akan menggunakan waktu sekitar 15 menit kemudian. Jadi saya tinggalkan Ibu sebentar dulu, sekitar 1 jam. Misalkan Ibu beristirahat, dan saya akan kembali lagi. Waktu kita sudah habis Bu. Baik, sekarang saya permisi. Permisi ya Bu. Iya sih.